Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah menunggu video atau penjelasan tentang apa yang pernah saya share beberapa hari yang lalu di Instagram ya. Jadi di situ ada tulisan besar, harga saham ini masih sekitar 10% nilai bukunya. Jadi feed ini muncul ketika saya sedang mengentry atau menginput data laporan keuangan yang dirilis mulai akhir Oktober kemarin ya. Jadi ketika saya menginput ada beberapa saham yang secara fundamental gitu ya, secara fundamental itu rasionya lumayan menggugah kepenasaranan gitu. Tapi belum tentu bahwa yang kita bahas hari ini adalah yang harus kita beli ya teman-teman. Jadi yang ingin saya bahas hari ini adalah ternyata ada saham yang nilai bukunya itu masih di atas dari harganya sekarang. Nah, itu dimulai ketika seperti biasa kan di setiap 3 bulan saya suka menginput laporan keuangan dari 700-an itu saya input. Nah teman-teman nanti kalau yang ingin menginput laporan keuangan tinggal masuk ke website Bursa Efek Indonesia, kemudian di perusahaan tercatat klik laporan keuangan dan tahunan ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari perusahaan yang sudah diketahui tinggal klik namanya, misalnya UNVR gitu ya, Unilever gitu, bisa terus cari, maka di bawahnya akan muncul seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman ingin shortcutnya, saya buatkan bit.ly/lk saham ya, seperti ini. Jadi langsung masuk ke website ini, bit.ly/lk saham. Nah, jadi awalnya ketika saya mengentry laporan keuangan dan ternyata di situ saya menemukan beberapa emiten ya yang nilai bukunya itu masih di bawah berapa, di bawah 0, yang nilai bukunya itu masih di atas harga saham sekarang gitu. Jadi kan kalau kita tahu, nah ini saya temukan ya sahamnya seperti ini. Dari mana ini? Dari sini dulu ya teman-teman. Jadi ketika saya menginput satu emiten itu, saya temukan ada beberapa yang menarik gitu ya. Nah ternyata yang ingin kita bahas hari ini adalah tentang saham yang nilai bukunya di atas harganya sekarang. Nah ternyata saya menemukan yang masih 0,1 atau 10%-nya itu satu saja teman-teman ya, namanya GWSA ya. Nah GWSA ini ternyata secara valuasi ya, price to book value-nya itu 0,1. Nah ini yang saya maksudkan kemarin tuh 0,1. Dari mana 0,1 ini? Ini muncul dari nilai bukunya sekarang itu 900-an gitu ya, 900-an, sementara harganya sekarang itu baru 93. Nah, tapi teman-teman jangan lantas misalnya, wah ini saham bagus nih atau menarik nih gitu. Kita harus kaji lagi lebih mendalam. Nah, cara mengkajinya kita bisa cek di sini ya. Misalnya kita ketikkan GWSA tadi, kemudian kita cek dan di sini tinggal ngunduh ya, ada ini. Kalau saya kebetulan sudah ada. Nah, ini teman-teman. Jadi tinggal dicek nanti di sini ya, saya ulang ya. Jadi GWSA gitu ya, kemudian download ya, yang ini paling atas biasanya download, atau yang ini juga boleh yang Excelnya, tapi saya lebih suka yang PDF-nya di download, maka hasil filenya seperti ini. Nah setelah kita cek, ini cuma 55 halaman saja sih teman-teman, jadi ringkas sekali ya untuk laporannya. Kita langsung ke asetnya. Asetnya kita lihat di situ ada 1,2 triliun aset lancarnya, kemudian aset tidak lancarnya ada 6,3. Jadi total asetnya ada sekitar 7,6 triliun. Kemudian
Untuk utang jangka pendeknya itu ada 52 miliar, kemudian jangka panjangnya 510 miliar ya. Jadi total utangnya atau kewajibannya sekitar 562 miliar. Nah, menariknya di sini adalah ekuitasnya itu besar ya. Jadi ada sekitar 7 triliun. Nah, jadi jumlah ekuitasnya bersihnya 7,08 triliun. Artinya nilai bukunya itu kan dihitung dari sini 7,0282 ini dibagi dengan yang ini modal ini ya. Jadi kalau kita hitung pakai tadi ya, kita cek di sini. Misalnya di sini kita tuliskan ini GWSA gitu ya. Kita hapus dulu yang lainnya. Ini file kebetulan saya buat sendiri teman-teman, jadi sudah biasa ya. Nah, kita cek ya. Misalnya tadi kita tahu bahwa ekuitasnya itu bersihnya 7 yang induk yang teratribusikan kepada pemilik induk itu ada 7,02 triliun ya. Kemudian jumlah saham beredarnya 7.801. Jadi kalau 7 miliar maksudnya 7,8 miliar lembar. Jadi kalau kita hitung di sini kita manual hitungnya ya, yang ini dibagi yang ini. Maka kita muncul ini angkanya sekitar 900 ya, 900,3 ya. Kalau kita bulatkan ya katakanlah berapa? 900-an gitu, 900-an. Nah, sekitar 900 nilai bukunya. Sementara harga yang terkini harganya itu berapa? 93 gitu ya. Jadi untuk ke 900 itu masih ada peluang sekitar 10 kali lagi. Nah, itu secara matematisnya teman-teman. Tapi kalau kita cek ya, kalau kita cek sebenarnya ada kejanggalan gitu. Kejanggalannya adalah kita lihat di sini ya, kita bisa lihat pendapatan untuk kuartal ini, pendapatannya kita masuk ke laba rugi. Kita masuk ke laba rugi nih, pendapatan di kuartal 3 kuartal 9 bulan pertama ini sekitar 26,54 miliar gitu ya, 26 miliaran gitu. Tapi laba bersihnya itu justru 68 ini ya, 68 miliar. Jadi sebenarnya di mana ada kejanggalannya? Ternyata kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ada laba neto entitas asosiasi ya. Ini jadi sebenarnya kalau tanpa ini ya, tanpa laba ini, labanya cuma sekitar 13 miliar gitu ya. Kemudian misalnya dipotong ini malah jadi rugi, sebenarnya ada beban gitu ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya dia itu rugi ya, cuman karena ada laba ini. Nah, kita bisa cek dari catatan laporan keuangan nomor 9, kita lihat ke bawah. Kita lihat nomor 9-nya, ternyata di situ ada apa? Nah, kita cek ya. Nah, ini 9. Nah, ini 9. Jadi sebenarnya si GWSA ini bukan dari laba penjualan atau penghasilan dia murni ya, tapi lebih ke ini, dia punya investasi di berbagai entitas ya, di berbagai anak usaha gitu. Misalnya ada PT Arah Sejahtera Abadi, PT Peluit Propertindo dan seterusnya. Nah, itu bisa mencapai labanya sekitar 3, berapa ini? Untuk jenis apa jumlah investasinya ya, jumlah investasinya sekitar 3,6 triliun begitu. Maka kemudian mendapatkan labanya ini gitu, sekitar 269 miliar gitu ya, 269 miliar. Jadi sebenarnya dia itu dapat labanya bukan dari hasil usahanya gitu ya, tapi lebih ke bagian dari laba bersih dari anak usahanya yang dimasukkan sebagai ke dalam laba ya, ke dalam laba entitas asosiasi dia gitu. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya
untungnya bukan dari sini, bukan dari penjualan, kemudian misalnya sudah dipotong beban yang lain, tapi lebih ke bagian laba neto ini yang entitas asosiasi ini. Jadi akhirnya dia dapat sekitar 63. Jadi kalau tanpa ini sebenarnya itu bisa minus ya, bisa minus karena ini juga udah minus 56, minus 62, 13 miliar dikurangi 62 miliar, jadi sekitar berapa? 40 minus 49 ya, tapi karena ada tambahan ini dan penghasilan bunga sekitar 113 jadi 63 gitu. Nah, di sini yang perlu dicermati oleh teman-teman semuanya, jadi jangan lantas langsung tergiur dengan iming-iming price to book value yang sangat rendah atau cuma 0,1, tapi sebenarnya dari sisi kinerja dia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja gitu, karena kita bisa lihat saja dari sini penjualannya pun anjlok ya. Jadi kalau kita cek lagi ke file yang tadi, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatannya itu year on year-nya anjlok hampir 60%. Kemudian quarter to quarternya juga anjlok minus 20%. Tapi memang untuk laba bersihnya dia mengalami kenaikan secara quarter to quarter, tapi juga mengalami penurunan secara tahunan. Nah, tapi yang kuartalan ini pun bukan dari kinerja yang sesungguhnya dari perusahaan tersebut, tapi lebih ke laba dari anak usaha, jadi atau asosiasinya ya, atau entitas asosiasi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang harga saham ini masih sekitar 10% nilai bukunya, tapi secara kinerja atau secara performa dia sedang underperform dan jatuh sekali gitu. Nah, kalau kita cek chartnya misalnya, kita bisa lihat bahwa dalam 1 tahun pun dia tidak pernah beranjak dari paling tertingginya itu cuman harga 119 gitu ya. Karena mungkin ya orang sudah pada tahu bahwa saham ini memang sekilas murah begitu, tapi juga tidak dan selalu murah gitu teman-teman, artinya selalu murah dari tahun ke tahun gitu ya. Selalu murah, rasionya PI-nya juga rendah cuma 5,3, tapi tadi gitu ya, dia bukan dari performa perusahaan itu sendiri gitu. Teman ada guru saya juga yang pernah menulis tentang GWSA ya, namanya Pak Irfanda kalau tidak salah gitu. Jadi nanti teman-teman boleh baca di situ, Pak Irfan kalau nggak salah namanya. Nah, ini Pak Irfanda betul. Jadi boleh dibaca di situ ya, menemukan tambang emas di saham GWSA. Ini sudah sejak lama 2016, tapi waktu itu juga dia sudah sudah murah juga ya, sudah 0,17, pernya 0,8 gitu. Labanya bahkan sudah nembus 1,26 triliun, tapi ya tadi gitu. Di sini dijelaskan bahwa keuntungan yang besarnya itu adalah waktu itu revaluasi aset gitu ya. Maka beliau ini menyimpulkan bisnisnya C, keuangannya B, manajemennya B, harga sahamnya. Waktu pun harganya sudah 140 gitu ya, meskipun nilai bukunya mungkin berapa itu? Waktu itu 0,17 ya, sekitar berapa, 6 kali ya, sekitar 800-an waktu itu juga gitu. Jadi sebenarnya dari sejak 2016 emitennya pun sudah dihargai di nilai murah, tapi ya tidak menarik begitu ya untuk investor maupun trader. Jadi teman-teman, ini hanya sekedar sekedar insight dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi meskipun Greenwood Sejahtera ini secara secara rasio kelihatan menarik, tapi teman-teman harus cek and recheck lagi apakah murah itu benar-benar murah atau memang dinilai sudah sangat murah, karena memang sebenarnya kinerjanya tidak sedang baik, bahkan sedang terpuruk gitu. Jadi sekali lagi selalu cek dan recheck analisis kita, disclaimer on, dan ini bukan himbauan untuk jual atau beli, tapi sekedar insight bahwa rasio itu tidak selamanya harus kita anggap sebagai bahan utama untuk memutuskan beli jual saham, tapi silakan ditakar lagi, dihitung lagi, dipelajari lagi. Boleh jadi itu adalah murah, tapi selalu murah karena memang tidak menarik secara valuasi yang sebenarnya.
Demikian, terima kasih. Saya Mahamsi, founder dari Seri Saham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Silahkan kalau memang ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.